Hai kawan muda, aku Karin dari Prabu Muli, Sumatera Selatan. Dan kamu lagi dengerin Millennials Radio. Be creative, be you. Tiap orang punya rasa yang berbeda. Dan tiap rasa pasti punya ceritanya sendiri. Yuk gali rasa di dalam dirimu agar makin paham diri sendiri. Bareng aku Olivia dari Jakarta. Dan aku, Wandari dari Jakarta. Cuma ditutur rasa, berbagi rasa dalam cerita. The good way to love yourself. Ada gak sih dari kamu millennials yang pernah merasa cemas berlebihan? Semua orang pasti pernah mengalami kecemasan. Entah saat cemas ketika menghadapi ujian, ketika interview kerja, atau mungkin ketika kita akan presentasi proyek yang besar ke orang-orang penting. Nah, kecemasan pada umumnya itu normal. Tapi berbeda nih kalau kecemasan itu berlangsung terus-menerus dan terjadi tanpa alasan yang jelas. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang anxiety. Apa sih anxiety itu? Nah, anxiety itu siapa sih yang gak pernah dengar atau merasakan anxiety? Pasti kita semua pernah ngalamin rasa khawatir atau gelisah, bahkan takut tanpa alasan yang jelas. Anxiety atau rasa kecemasan itu merupakan suatu keadaan yang terjadi saat kita merasa takut atau khawatir berlebihan pada sebuah situasi atau mungkin kejadian. Nah, terus ngomongin soal kecemasan ya, pasti kita sering dengar nggak sih istilah dari panic attack? Nah, ini nih yang sering banget bikin kita ngerasa takut. Panic attack adalah suatu keadaan saat kecemasan kita mencapai di level maksimal. Terus dia tuh bisa ngebuat kita sulit bernafas, jantung berdebar-debar, juga bikin kita keringet dingin loh milenial. Oh, ternyata ini juga ya, ada efeknya juga ya. Pantesan, gak heran nih kalau anxiety ini tuh seringkali dikaitin sama gangguan mental lainnya, kayak OCD, PTSD, ataupun fobia. Oke, mungkin para millennials masih bingung nih, apa sih bedanya kecemasan gitu sama rasa takut? Nah, di sini aku mau menjelasin nih secara analoginya perbedaan dari anxiety dan juga rasa takut. Rasa takut ini semisalnya kita umpamakan sebagai rasa takut ketika kita menghadapi pertandingan nih, Wanda dan Via. Jadi semisal nih, Wanda dan Via itu mengalami pertandingan. Mereka lagi mau adu tonjok nih misalnya ya kan. Mau tinju nih. Terus si Via dan si Wanda itu beda nih secara menghadapin pertandingan itu. Jadi si Wanda itu lebih ngelihat Via tuh, takut nih. Aku kalau kalah gimana ya? Nah, tapi dia sudah berhadapan dengan lawan yang di situ. Tapi ya itu rasa takut gitu. Tapi sedangkan si Via itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari sebelum pertandingan itu. Nanti pertandingan aku harus ngapain ya? Nanti pertandingan aku takut deh kalau misalnya seperti ini, seperti itu, seperti ini ya. Jadi kayak ada pikiran yang terjadi sebelum pertandingan itu. Jadi kalau bisa disimpulkan adalah rasa takut itu ditimbulkan dari rasa ancaman yang jelas ada di depan mata. Sedangkan rasa cemas itu timbul akibat sesuatu yang akan terjadi yang tidak di depan mata, tapi mungkin harus dihadapi di kemudian hari. Gitu teman-teman. Oh, oke, baru tahu. Jadi paham kan Via sama Wanda bedanya rasa takut sama cemas ini? Iya, sekarang paham. Paham. Nah, mungkin kita pernah bertanya-tanya kenapa sih anxiety itu bisa terjadi? Nah, menurut para ahli millennials, kecemasan itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Kayak ada yang disebabkan oleh masalah pekerjaan, hubungan, atau bahkan trauma di masa lalu. Jadi setiap orang itu memiliki alasan berbeda dalam mengalami kecemasan ini. Nah, terus kira-kira millennials penasaran gak sih gejala-gejala apa sih orang itu dikatakan anxiety? Nah nih, aku tuh ngeriset ya elah riset. Jadi menurut riset Gaya yang banget aku nih. temuin. Gaya banget ya kita ya, ada risetnya ya. Oke, kita harus seperti proper ya, kawan-kawan. Enggak. Iya, bener. Jadi harus berdasarkan riset ya. Ini riset yang aku temuin ya. Terus dia tuh gejala-gejala dari anxiety ini. Pertama, dia susah untuk tidur berhari-hari. Bedain
susah tidur karena ada alasan seperti tugas atau dia lembur kantor, itu beda ya. Ada alasan yang jelas. Kalau aku patah Sama hati nih Wanda. Aduh, itu jadi paling curhat patah ya. hati. Sama kayak yang dijelasin Jay itu tadi tuh. Kayak ada sesuatu alasan yang jelas gitu. Bedanya sama anxiety itu, dia susah tidur karena pikiran-pikiran yang ngeganggu dia loh gitu. Terus kalau yang kedua, dia suka jantungnya berdebar-debar. Beda sih, berdebar-debar kalau ketemu sama doi ya. Itu aku sih Wanda. Suka deg-degan. Nah. Itu termasuk anxiety atau enggak ya? Enggak ya pastinya ya. Enggak ya. Teman-teman jangan kayak gitu deh, jangan kayak Jay. Terus jadi tuh dia kalau si pengidap anxiety ini dia bisa jantungnya berdebar tiba-tiba, nggak kenal situasi atau kondisi loh. Dia lagi kerja, dia ada di acara besar, di acara apapun itulah. Gitu. Oke. Agak serem ya. Terus yang Itu iya, serem banget sih kalau tiba-tiba dia deg-degan kayak gitu. Parno gitu ya iya. dia ya. Apalagi di keramaian gitu ya kan, nggak kebayang gitu. Jadi pengidap anxiety itu ngadepinnya. Oke. Terus ciri ketiga apa sih Wanda? Yang ketiga itu dia mudah lelah dan nafas sering terengah-engah nih. Tapi bukan olahraga ya, dia emang tiba-tiba kayak gitu. Sama kayak tadi tuh jantung berdebar-debar. Di semua aktivitas yang kayak kerja, atau dia ada di acara, atau dia lagi kuliah gitu sih. Yang aku tangkep ya teman-teman. Itu dari berdasarkan riset kamu ya Wanda ya? Oke. Iya nih, benar-benar. Tapi tetap ya teman-teman atau para millennials yang ada di rumah, perlu adanya bantuan dari para expert kalau memang kamu sudah tahu nih ada beberapa ciri-ciri yang mungkin salah satunya atau salah tiganya itu bahkan itu yang udah diungkapin sama si Wanda itu tadi, kalian perlu datang ke expert atau ke bidangnya yang khusus benar-benar bisa ngebantu kalian seperti psikolog, psikiater gitu. Itu untuk permulaan kamu itu bagus banget. Jadi jangan pernah kalian tuh self diagnosis gitu. Jadi ngomong-ngomong nih teman-teman, aku mau tanya nih sama Wanda sama Via, ada nggak sih teman kalian atau mungkin kalian sendiri atau mungkin saudara kalian atau mungkin keluarga kalian nih yang mengalami anxiety ini tuh mereka alamin gitu, ada nggak sih? Aku. Kenapa tuh Via? Kamu pernah ngalamin anxiety ini atau kamu memang bahkan sampai saat ini lagi ngalamin? Kebetulan sampai saat ini masih ngalamin karena aku langsung konsul sama tenaga ahli profesional gitu. Oke. Terus gimana tuh Via dalam kamu menjalanin kehidupan kamu setiap harinya tuh gimana tuh? Terus apa yang kamu rasain gitu? Ya, kalau untuk apa yang aku rasanya kurang lebih hampir mirip ya sama apa yang Wanda jelasin tadi. Ya mungkin gimana cara aku nanganinnya ya, ini secara pribadi kayak apalagi kalau misalnya lagi kerja, itu kan hal-hal yang seperti itu kan nggak bisa kita tiba-tiba kayak kita Pungkirin ya? Iya, pungkirin Bisa gitu. kontrol ya? Iya, Kayak benar gitu. Nah, salah satu caraku itu ya mungkin karena aku kan anaknya harus banget punya barang ya di tangan aku buat nge-distract aku, dan itu ngebantu jujur. Kalau misalkan lagi di umum atau misalkan aku lagi kerja, itu ngebantu sih. Dan jadi itu suatu cara kamu untuk pengalihan ya dari anxiety kamu itu ya. Barang apa aja sih Wanda? Via yang kamu punya gitu? Atau apa aja yang ada di depan kamu gitu kamu jadiin distraksi itu? Aku sih lebih apa aja yang ada di depan mata aku saat itu gitu. Kalau misalkan mungkin kalau misalkan di rumah aku ada stress ball gitu atau fidget spinner gitu-gitu, itu ngebantu stress gitu. Kalau misalkan lagi di umum kayak aku selalu pakai misal kayak aksesoris gitu, entah gelang atau cincin, itu ngebantu juga sih kayak buat ya seakan-akan ngebantu nge-distract gitu. Oke. Kalau kamu sendiri Wanda, ada nggak sih teman kamu atau mungkin kamu juga nih mungkin juga mengalami? Kalau aku sendiri sih aku nggak ada. Kebetulan alhamdulillahnya saya sehat dan kebetulan teman-teman saya sih ada, cuma saya tidak terlalu memperhatikan gitu ya. Kalau Wanda sendiri ada nggak sih teman kamu atau mungkin saudara atau mungkin keluarga kamu sendiri gitu yang mengalami itu?
Kalau aku pribadi ya, kalau aku sih alhamdulillah sih sejauh ini enggak kalau aku sendiri ya. Tapi ada nih salah satu seorang temanku kayak dia emang ngomong gitu, dia berani buka gitu. Dia ngalamin kayak gejala-gejala yang disebutin sama aku tadi tuh, kayak dia susah tidur berhari-hari tuh. Terus dia nemuin jawaban setelah dia konsul ke psikolog langsung nih ya dia kan. Terus dia konsul ke psikolog, ternyata benar dong diagnosisnya. Jadi ini buat teman-teman millennials ya, mendingan kalian kalau misalnya udah ngerasa nih gejala-gejala yang tadi tuh udah ngeganggu aktivitas kalian, buruan deh kayak ke tenaga ahli gitu sih. Karena emang itu penting banget ya daripada kita menduga-duga. Bener gak ya aku kayak gini? Bener gak ya aku kayak gini? Daripada kayak gitu ya teman-teman ya. Iya bener, daripada nambahin overthinking. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Tutur Rasa, the good way to love yourself. Tapi Pia pengen nanya deh, kalau misalnya anxiety itu dia bisa sembuh gak sih? Kalau misalnya mental health gini ya, aku penasaran banget sih. Iya tuh, aku juga. Kalau bisa sembuh, mungkin bisa. Cuman kalau ini ya, sepengetahuan aku, kalau secara medis mungkin akan lama. Karena ya itu balik lagi, kamu harus kayak terapi atau kayak harus konsul untuk let's say dalam seminggu tuh berapa kali konsul, kayak gitu-gitu. Dan kalau bisa sembuh ya mungkin ya itu tergantung dari kamunya mau sembuh atau enggak, dan sama kehendak yang di atas juga. Karena semua yang berhubungan sama mental health itu butuh proses, dan prosesnya itu enggak cuman kayak sehari 2 hari kayak kita lagi sakit demam. Bahkan demam sendiri kan bisa jadi apa ya, ada yang kayak langsung kayak dirawat segala macam, yaitu baik lagi yang namanya penyakit, illness itu pasti butuh waktu untuk penyembuhan. Kalau dibilang bisa sembuh, mungkin bisa sembuh. Oke. Gitu ya ternyata ya. Ya tapi banyak juga gak sih teman-teman kita sekitar, bahkan mungkin para millennials yang ada di rumah juga yang mungkin sampai sekarang tuh masih belum aware banget nih sama yang namanya kesehatan mental ini. Bener gak sih? Beberapa sih teman-teman aku sih untuk kesehatan mentalnya kadang ada yang kurang aware juga. Jadi kayak mereka beranggapan apaan sih, paling itu cuma halu lo doang gitu, atau mungkin kayak apaan sih orang kayak gitu doang gitu. Jadi kayak banyak beberapa orang tuh yang masih belum sadar nih tentang hal kayak gini. Bener gak sih? Iya, bener banget. Banyak juga nih J1 yang bertanya-tanya zaman sekarang ini nih, kalau ngomong soal mental health, trauma atau anxiety penting gak sih? Atau kesadaran-kesadaran tentang gangguan jiwa itu menurut millennials udah sampai di taraf apa? Nah, buat ngejawab itu semua, aku sendiri udah coba nyari data, ibaratnya riset lah ya. Kalau riset lagi. Oke, baik. Kita tim riset ya. Tahu nggak sih kalau kesadaran akan mental health ini masih bisa dikatakan minim. Soalnya nih, misalnya dari 10 orang yang punya gangguan mental yang berani buat konsul tuh cuma 3-4 orang aja loh. Nah, makanya nih tadi aku bilang kan kayak misalnya kalian emang udah punya gejala nih, langsung tuh konsul ke psikiater atau psikolog. Kalau belum berani ke psikolog atau psikiater offline nih, kan sekarang tuh banyak tuh ya platform-platform digital itu ngelayanin tentang mental health. Iya, benar banget tuh. Jadi kalian jangan takut untuk datang ke para ahlinya gitu ya. Dan dari beberapa artikel juga nih, dan ungkapan para ahli juga nih, untuk mengatasi anxiety ini bisa banget loh dari
berbagai kegiatan kita setiap hari, kayak misalnya olahraga mungkin. Mungkin kita bisa atur waktu nih setiap harinya. Ambillah katakanlah 20 menit atau 30 menit kita untuk berolahraga. Ya, hitung-hitung untuk menyehatkan diri juga gitu ya. Terus kalian juga bisa nih dengan cara meditasi. Dengan meditasi itu kan kalian lebih tenang, lebih rileks dengan diri kalian sendiri kayak gitu. Terus kalian juga bisa nih juga dengerin musik yang lebih menenangkan diri juga. Sambil meditasi juga nggak apa-apa, itu akan lebih tambah rileks lagi tuh gitu. Dan cara yang paling terakhir adalah terapi psikologi. Jadi kalian bisa ke psikolog atau psikiater yang mungkin nanti mereka akan menjadwalkan terapi kalian kayak gitu. Yang terpenting juga, jangan pernah malu untuk mencari bantuan karena kecemasan yang kamu alamin itu bakal berat terus kalau misalnya kamu tuh takut buat mengungkapkan itu gitu. Dan ingat ya, kalau kamu itu millennials, kamu tuh bukan orang satu-satunya yang mengalami anxiety. Jadi kamu pasti bisa mengatasinya. Kayak Via tadi datang ke psikolog, temannya Wanda datang ke psikolog, karena itu mereka merasa bahwa ya butuh gitu, butuh bantuan, bener gak sih? Benar banget. Jadi untuk para Bener milenial banget sih. jangan pernah takut. Ya, kalau misalkan kalian takut buat ketemu langsung, maksudnya belum berani banget nih ketemu kayak ke dokternya langsung, ke rumah sakitnya langsung. Sekarang udah baik banget platform dokter online. Jadi ya coba, udah dipermudah banget itu. Jadi ayo kita sama-sama aware akan mental health kita ya. Iya, karena itu bisa juga mengaruhin kegiatan sehari-hari juga gak sih Via? Wanda, jadi kayak misalnya kita kerja mungkin merasa aduh bimbang atau mungkin merasa ya anxiety-nya kambuh gitu kan gak enak banget ya, benar gak sih Via? Yang Bener kamu banget. alamin kayak gitu. Bener banget. Jadi ganggu pekerjaan kalian atau kegiatan kalian sehari-hari itu. Jadi gimana nih Wanda, conclusion untuk obrolan kita kali ini? Ya, jadi pesannya nih buat millennials kayak jadi nggak usah takut gitu. Misalnya kalian punya gejala itu terus nggak usah ngerasa sendiri. Kalian yang paling anxiety atau punya gangguan mental, tenang sih, kalian gak sendiri, banyak temennya gitu. Terus kayak platform-platform online dokter itu dia udah nyediain biaya yang murah loh. Kayak aku lihat ya, kayak dia nyediain psikolog tuh ada yang berkisar harga 50, kadang kalau diskon ada potongan lagi loh, bahkan ada 30.000. Jadi nggak usah takut lah, nggak usah takut datang, juga nggak usah takut kemahalan kalau kayak datang ke psikolog atau psikiater offline gitu sih. Jadi manfaatkan fasilitas yang ada ya Wanda ya? Ya bener, kan kita udah di era digital juga sini kan, bisa manfaatin itu dengan baik. Tiap orang punya rasa yang berbeda. Dan tiap rasa pasti punya ceritanya sendiri. Yuk gali rasa di dalam dirimu agar makin paham diri sendiri. Bareng aku Olivia dari Jakarta. Dan aku, Wandari dari Jakarta, cuma ditutur rasa, berbagi rasa dalam cerita. The good way to love yourself. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you.